Setelah lama buron ST Holila Octavia, ibu kandung bayi bernama S11, yang ditemukan meninggal membusuk di dalam lemari kamar kos di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean akhirnya berhasil ditangkap polisi. Informasi yang dihimpun tribunmadura.com, penangkapan dilakukan oleh Satreskrim Polres Bengkulu Selatan pada Rabu, 10 September 2025. Dikonfirmasi terpisah, Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioningtyas membenarkan penangkapan tersebut. Namun lanjutnya, ST Holila Octavia saat ini masih berada di Polres Bengkulu. Ia benar, atas kerja sama Polres Sumeneb dengan Polres Bengkulu Selatan ibu kandung bayi, Arjasa, telah ditangkap, ungkap AKP Widiarti Sutioningtyas pada Kamis, 11 September 2025. Saat ini lanjutnya, tim Polres Sumeneb sudah berangkat ke Polres Bengkulu untuk menjemput ibu kandung dari jenazah bayi yang ditemukan mengenaskan di rumah kos Kecamatan Arjasa. Saat ini tim penyidik berangkat ke Bengkulu untuk menjemput, ungkapnya. Dalam video berdurasi 0,20 detik yang beredar penangkapan ST Holila Octavia tidak hanya seorang diri, namun juga dilakukan bersama seorang laki-laki misterius yang identitasnya belum terungkap. Kita belum tahu, karena posisi masih berada di Polres Bengkulu. Nanti kalau sudah ada di Sumeneb kita sampaikan secara resmi, kata mantan Kapolsek Kota Sumeneb. Sebelumnya, Moh Sirri, 28, ayah kandung dari S11, bayi perempuan yang ditemukan meninggal di dalam kamar kos di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean Sumeneb akhirnya angkat bicara. Dari Malaysia, tempatnya bekerja, Sirri mengungkapkan bahwa komunikasi dengan istrinya, ST Holila Octavia, Ila, mulai sulit dilakukan sejak 2 bulan terakhir. Kalau komunikasi, saya sudah jarang direspons, jarang diangkat dan bahkan kadang direject, kata Sirri pada Senin, 8 September 2025. Sebelum 2 bulan terakhir katani, komunikasi dengan istrinya masih lancar. Namun, belakangan ini sang istri hanya menghubungi bila ada kebutuhan. Cuma kalau minta kiriman, minta susu, itu saja komunikasinya. Kalau hal lain, telepon saya tak diangkat, tuturnya. Sirri menuturkan, sudah 2 bulan dirinya tidak bisa melihat kedua anaknya melalui video call. Upaya untuk menelepon selalu ditolak. Bahkan setelah penemuan jasad anaknya, pesan maupun panggilan teleponnya tak lagi mendapat balasan. Setelah kejadian sempat kontak, sempat berdering. Tapi kemudian nomor sudah tidak terdaftar di WhatsApp, ungkapnya. Sebelum tragedi ini, Sirri juga mengaku sebenarnya sudah menyiapkan oleh-oleh untuk putri bungsunya berupa baju dan anting. Namun, kabar yang didengarnya membuat hatinya pilu. Menyiapkan baju sama anting. Saya pernah dengar katanya antingnya patah dan dijual. Tapi saya diam saja, tak pernah saya persoalkan, ujarnya. Sirri menyampaikan, dirinya berencana pulang ke Indonesia dalam waktu dekat, setelah mengurus perpanjangan izin kerja di Malaysia. Mungkin 1 bulan lagi pulang. Permit sambung November, setelah itu baru balik, tuturnya. Sirri dan ST Holila telah 5 tahun membina rumah tangga. Keduanya pernah sama-sama merantau ke Malaysia. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 anak. Anak pertama bernama Asril, 3, lahir di Malaysia. Saat mengandung anak kedua, yakni S, pasangan ini sempat pulang kampung. Namun, sebelum anak kedua itu lahir, Sirri kembali merantau ke Malaysia untuk bekerja demi ekonomi keluarganya. Mengenai perasaannya atas meninggalnya Syifa, Sirri akui tak kuasa menahan duka. Kalau soal perasaan, semua orang tua pasti merasakan.